Selamat berjumpa dalam acara Serambi Religius. Semoga umat beriman dan siapa saja pendengar setia renungan saya melalui YouTube Serambi Religius ini senantiasa mendapat berkat dari Tuhan. Mari kita awali renungan kali ini pada hari Sabtu pekan biasa yang ke-24 dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Pengalaman penjarahan kehidupan imamat lebih kurang 17,5 tahun ini, saya kadang-kadang bertanya dalam hati saya, apakah
yang saya ajarkan, minimal yang saya khotbahkan pada setiap hari Minggu, karena itu merupakan hukum wajib, benar-benar masuk ke dalam hati umat beriman, menyimpan dalam hati yang baik, mengaplikasikan, yaitu menghasilkan buah dalam ketekunan, ataukah hanya berlalu begitu saja? Lalu orang mengatakan, ya sudahlah, kami ke gereja kan untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat kami. Atau juga orang mengatakan yang penting kami mendapatkan tubuh Kristus. Atau ada yang mengatakan bahwa ya ke gereja ini kan kesempatan untuk menumbuhkan semangat iman. Karena setiap hari Minggu adalah tanggal merah dan itu harus dicatat sebagai tanda penghormatan dan penghargaan kepada agama Katolik. Maka tanggal merah itu merupakan tanggal penuh iman, tanggal penuh berkah bagi semua orang, baik yang beriman kepada Kristus maupun non beriman kepada Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, terkadang kita juga bertanya dalam hati kita, apakah yang kita ajarkan itu betul-betul diterima dengan baik atau tidak? Ada seorang guru pernah menanyakannya kepada saya, sekaligus curhat beliau kepada saya. Ya, karena mungkin beliau merasa bahwa saya menjadi guru ini kan sudah sekian lama. Maka saya bertanya dalam hati saya, materi yang sama saya sampaikan kepada semua murid yang sama, di ruangan yang sama, tetapi hasilnya kok beda? Jelas dong, pasti mendidik manusia itu tidak sama dengan menghasilkan suatu sajian. Perbedaan hasil didikan sangat dipengaruhi juga oleh daya tangkap dan karakter orang yang dididik. Yesus menegaskan hal ini dalam perumpamaan seorang penabur. Benih yang ditaburkan adalah sabda Tuhan. Oleh penabur yang sama, dengan benih yang sama, dengan cara dan waktu yang sama, tetapi hasilnya akan tergantung di mana benih itu akan jatuh dan tumbuh. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di atas bebatuan, ada yang di atas tanah yang subur. Kenyataan ada berbagai kondisi lahan di mana benih itu jatuh akan menandai perbedaan hasil yang muncul. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah sabda Allah juga ditaburkan kepada kita masing-masing. Maka seperti bagian awal saya katakan, saya kadang-kadang bertanya, apakah umat beriman sungguh mendengarkan sabda yang saya wartakan ini atau tidak? Tetapi sebagai seorang beriman tidak perlu berkecil hati dong. Karena bagaimanapun juga the show must go on. Pertandingan ini harus terus dilanjutkan. Disposisi batin dan kehendak dari masing-masing itu berbeda. Tidak bisa kita samakan. Kadang-kadang umat mengeluh bahwa khotbahnya itu kok kayak pengantar tidur, atau kok monoton saja dibaca dan kita dengar itu kayak mimpi masuk langit ke-7, atau guyonannya kok membuat kita geli. Jadi serba bingung juga kita. Tetapi intinya adalah ada sabda yang disampaikan, tergantung yang mendengarkannya. Apakah posisi dia bagaikan tanah di pinggir jalan, atau di atas bebatuan, atau di atas tanah yang subur.
Pewartaan tentang kebangkitan bukanlah hal dan tema yang gampang. Namun jika benih iman akan kebangkitan ini tertanam dan tumbuh di lahan yang baik, pasti akan menghasilkan keselamatan. Maka pertanyaan reflektif kepada kita sekalian, adakah hati dan hidup kita sungguh menjadi lahan yang baik bagi sabda Allah? Demikian juga kepada ibu dan bapak keluarga, para pendidik, para pimpinan. Silakan Anda merenungkan, apakah nasihat dan instruksimu itu jatuh di tanah yang subur atau di pinggir jalan atau bebatuan. Oleh karena itu, ya Tuhan, bukalah telinga kami dan jadikanlah diri kami sebagai lahan yang baik bagi tumbuh dan berbuahnya sabdamu dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.